Alhamdulillah, Masya Allah, pengalaman luar biasa bisa ikut kegiatan ini. Rakyat Malaysia, mantap. Terima kasih Tuan dan Puan. Terima kasih untuk Upin dan Ipin. So you can ask me what are you doing? Aku orang Indonesia dari Surabaya yang tinggal di Malaysia, guys. Jadi kalau nggak pindah di sini ya, aku nggak ngerti kalau ternyata ada culture atau kebiasaan terawih yang agak berbeda ya dari di Surabaya. Sebulan buka puasa gratis di Kuala Lumpur, Malaysia membuat orang Indonesia kagum ketika merasakan berbuka puasa bersama-sama di masjid-masjid yang ada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Menemani hari santai sahabat-sahabatku semua. Di sini Bang Toha ingin mereaksi kesan-kesan orang Indonesia ketika berada di Malaysia, melihat suasana Ramadan yang begitu sangat-sangat meriah. Bahkan bukan hanya orang Indonesia saja, berbagai pelancong dari penjuru dunia ketika datang ke Malaysia saat bulan Ramadan seperti ini memang akan dibuat kagum takjub, dan setiap masjidnya menyediakan makanan ribuan porsi. Siapa saja boleh datang, baik muslim ataupun non muslim, dari mana-mana negara, dari mana-mana bangsa, boleh berbuka puasa bersama-sama di masjid yang ada di Malaysia. Wow, memang ternyata negara tetangga kita ini warganya begitu sangat-sangat pemurah. Ketika Ramadan, surau, masjid, semuanya itu penuh dengan makanan. Bahkan ketika selepas sholat tarawih pun juga ada makanan, yang dimana kalau di Indonesia itu tidak ada. Membuat terkejut orang Indonesia ketika berada di Malaysia, dari suasana bazarnya, bahkan kedermawan orang Malaysia itu sampai ke Indonesia. Di saat saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera, yang dimana baru saja mendapat musibah yang begitu luar biasa dilanda banjir, tapi saudara-saudara kita daripada Malaysia saat Ramadan pula berbagi kebaikan, berlomba-lomba kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Salut dan respect untuk sahabat-sahabat kita yang ada di Malaysia. Oke, langsung kita simak dan kita reaksi videonya. Inilah culture shock orang Indonesia ketika sebulan penuh buka puasa gratis di masjid-masjid yang ada di Malaysia. Sebulan buka puasa gratis di Kuala Lumpur. 4 tahun lalu, waktu pertama kali pindah ke KL, bikin hatiku deg-degan banget karena aku temuin di banyaknya masjid berhidang makanan yang super mewah. Terus abang sama akak satu meja. Dan kita bisa lihat sahabatku semua, jadi di Malaysia itu memang saat Ramadan begitu sangat meriah ya. Masjidnya ramai, berbuka puasa bersama-sama. Bahkan kata salah satu pengurus masjidnya, setiap bulan Ramadan ribuan ringgit daripada warga Malaysia disedekahkan ya untuk dibelanjakan makanan saat bulan Ramadan. Wow, luar biasa. Dan inilah makanan-makanan yang tersedia yang ada di Masjid Malaysia. Jadi bukan hanya satu jenis saja, bahkan nasinya saja, nasi minyak, nasi biryani itu yang selalu dihidangkan. Sambalnya sampai masih satu gentong kata mbaknya. Dan ada kue-kue pula. Jadi semuanya itu serba lengkap. Bahkan untuk jenis minumannya juga sangat lengkap. Kurmanya habis. Dan seperti ini minumannya berbagai aneka jenis sahabatku semua. Sebulan buka puasa gratis di Kuala Lumpur hari ke-5. Beratur dulu, jadi nggak ada rebutan. Banyak keluarga membawa familinya. Dan ayamnya ayam goreng kunyit. Sebenarnya ayam goreng kurang lebih sama dengan di Indonesia, Mbak. Sambal belacan mesti ada, dipadukan dengan macam bergetil tapi katanya bukan bergetil. Dan pastinya teh tarik akan selalu ada di masjid ataupun di musola. Happy enjoy mbaknya selama berada di Malaysia saat bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa Ramadan di Malaysia. Tak sangka semeriah ini, lelaki ini jatuh cinta dengan suasana berbuka puasa di Malaysia.
Dan seperti ini suasana buka puasa di Malaysia ya, ramai-ramai di dataran, di halaman masjid, memang begitu sangat-sangat super meriah. Masya Allah. Semoga suatu saat nanti, tahun depan, insya Allah Bang Toha akan bawa sekeluarga Ramadan. Doa di tepi salat. Hari ini aku berbuka puasa di masjid yang mengapung di atas air dan menghadap langsung ke Salat Melaka. Selamat datang di Masjid Salat Melaka. Masjid ini memiliki menara tinggi yang tidak hanya untuk azan, tetapi juga berfungsi seperti mercusuar kecil yang membantu kapal di sekitar Salat Melaka. Ada juga yang mengatakan berdoa di masjid ini terasa lebih damai karena suara ombak dan angin laut. Masya Allah. Suasana masjidnya sangat indah. Siap ada tendanya, dan pastinya menyediakan porsi makanan yang cukup sangat banyak. Masya Allah, inilah suasana Ramadan di Malaysia penuh kemeriahan. Masjidnya sangat ramai, dan yang pasti selalu menghidangkan makanan untuk berbuka puasa bersama-sama. Ini nampaknya menu kampung sahabat semua, lengkap dengan sambal pelacan, ada mentimun, ada kubis, ada sup, ada kurma, ada buah. Pokoknya lengkap semuanya kalau berbuka puasa di Masjid Malaysia ataupun di surau. Ada makaroni. Jadi makanannya bukan hanya satu jenis, beragam jenis. Wow, kalau malam masjidnya lebih nampak indah ya. Inilah Masjid Salat Melaka yang ada di Malaysia. Korang tahu tak, masjid ini itulah kerana dikatakan mempunyai pembesar suara yang setaraf Dolby Atmos 4D membuatkan bacaan imam seakan-akan menusuk kalbu. Ini dia Masjid Al-Sultan Abdullah. Masya Allah. Lokasi masjid ini bersebelahan stesen monorail Maharajalela sekaligus memudahkan akses untuk solat dan berbuka puasa. Tempat ini juga betul-betul depan Menara Merdeka 118 dan sebelahnya terdapat mercu tanda ikonik bersejarah negara iaitu Stadium Merdeka. Rasa sebab je bila datang ke masjid ni. Ya Allah, sangat cantik. Mulut ni tak berhenti sebut Masya Allah. Subhanallah. Kadang-kadang masjid ini terasa macam berada di airport KLIA sebab rekaan bumbung dia ada ciri-ciri persamaan. Masjid Al-Sultan Abdullah mampu memuatkan seramai 3,000 jemaah pada satu-satu masa. Ramai orang muda berkunjung ke sini untuk berbuka puasa dan ada juga yang datang bersama ahli keluarga. 1,000 peks makanan siap packing diagihkan kepada para jemaah bermula 6.30 petang. Kami dijamu dengan nasi putih berlaukkan ikan serta buah oren. Alhamdulillah, sedap dan menyelerakan. Korang tak payah risaulah kalau makanan dah habis kerana ada Bazar Merdeka di sebelah masjid yang menjual pelbagai juadah untuk berbuka puasa. Ruang solat pula cukup sejuk dengan solat tarawih 8 rakaat, 3 rakaat witir. Semuanya selesai sekitar pukul 9.50 malam. Inilah tempat terbaik mencari ketenangan di tengah-tengah hiruk pikuk kota Kuala Lumpur. Pernahkah anda ke sini? Kita jumpa lagi di video jelajah masjid yang seterusnya. Selamat berbuka puasa. Masya Allah, masjidnya begitu sangat indah dan setiap harinya ribuan porsi makanan untuk berbuka Gak kerasa udah hampir 4 tahun aku kerja dan tinggal di Malaysia. Awal-awal rasanya tuh kayak mulai hidup dari nol. Tapi selain ringgit yang terus naik pelan-pelan, banyak juga hal positif yang aku rasain setelah tinggal di sini. Yang pertama soal transportasi. Di sini mau kemana pun tuh rasanya gampang. Ada MRT, LRT, KTM, monorail, bus, semuanya saling terhubung. Bahkan beberapa stasiun langsung connecting ke mall. Jadi rasanya hidup di kota ini beneran dibuat praktis. Gak heran banyak yang milik KL buat dijadiin destinasi travel. Untuk transportasi online juga ada Grab, Maxim, Bolt, atau InDrive. Cuma bedanya dengan Indo, di sini nggak ada ojol ya. Aku juga kagum sama toleransi antar agama di sini. Setiap ada hari besar keagamaan, suasananya terasa banget. Ada kembang api, dekorasi di mall, sampai berbagai event perayaan. Bahkan di tempat kantor aku kerja, beberapa hari besar keagamaan juga ikut dirayakan bersama. Buat aku itu jadi pengingat kalau perbedaan bisa dirayakan, bukan dipermasalahkan. Kuala Lumpur juga terasa banget multikultural. Dalam satu hari
hari kamu bisa dengar banyak bahasa, Melayu, Mandarin, Tamil, sampai English. Banyak juga pekerja ekspat dari berbagai negara, jadi tanpa sadar kita bisa belajar bahasa dan budaya yang berbeda. Yang terakhir, pilihan makanan di sini tuh beragam banget. Gak cuma makanan khas Melayu, kita juga bisa nemu makanan atau resto yang otentik dari berbagai negara dengan mudah. Jadi kayak nggak perlu travel ke negaranya langsung pun udah bisa cobain kulinernya. Kalian yang tinggal di Malaysia ngerasain hal yang sama juga nggak? Hai guys, sekarang ini aku lagi ada di Bazar Stadion Merdeka 188. Bazar Stadion Banyak Merdeka. bazar juga di sini. Kita lihat ada makanan menarik apa yang dijual di bazar ini ya. Nanti kita berbuka di dalam stadion. Suasana Bazar Stadion Merdeka yang begitu sangat meriah. Masnya daripada Indonesia mau berbuka puasa di Stadion Merdeka juga. Seperti ini suasananya. Bersih, rapi, Masya Allah, dengan pemandangan gedung tertinggi nomor 2 udah kita di beli. dunia. Sekarang kita tinggal menunggu waktu berbuka, kira-kira 15 menit lagi. Aku udah beli aku udah beli makanan. Suasananya benar-benar sangat damai, penuh dengan kehangatan, apalagi pemandangannya yang begitu sangat indah. Menara Merdeka 118. Ini memang cocok ya untuk para anak-anak muda berbuka puasa bersama-sama di Oke guys, buka puasanya udah selesai. So Stadion Merdeka. next kita mau buka puasa di mana lagi? Kalian ada saran? Silahkan kasih tahu aku di komen ya. Dadah. Few days ago, kita berpeluang untuk ikut serta bersungai di Dataran Merdeka Kuala Lumpur dengan berlatar belakangkan bangunan ikonik yang baru saja siap direnovasi, bangunan Masih Sultan daripada Abdul Indonesia. Samad. Acara ini dikenali dengan nama Iftar Ramadan 2020. Yang mana Iftar lebih Ramadan. daripada 3.000 orang ramai bukan saja yang beragama Islam, tapi dari berbilang kaum yang ada di Malaysia ikut serta di acara ini. Dengan adanya acara Mega Iftar ini juga, ianya menarik lebih banyak pelancong luar untuk ikut serta merasai sendiri pengalaman berbuka dengan cara budaya Malaysia. Kami bukan saja bersungkai bersama, tapi berpeluang untuk melihat sendiri macam mana proses persiapan menjelang berbuka puasa disusun rapi oleh volunteer dan juga sudah dekat waktu berbuka. Ada persembahan dari kumpulan Khaled Basma dan juga M. Nasir. Bubur Lampung. Nasi Bubur campur. Lapar kan. Alhamdulillah, Masya Allah, pengalaman luar biasa bisa ikut kegiatan ini. Kesempatan yang sangat luar biasa lah pokoknya. Kita ikut buka bersama dengan para stakeholder, pemerintah Kuala Lumpur, dijamu dengan sangat ramah, makanannya enak-enak, luar biasa semuanya, Makanannya teman-teman luar biasa semua. Pokoknya ketagihan lah. tertagih. Aku orang Indonesia dari Surabaya yang tinggal di Malaysia guys. Jadi kalau nggak pindah di sini ya, aku nggak ngerti kalau ternyata ada culture atau kebiasaan terawih yang agak berbeda ya dari di Surabaya. Ternyata setelah kita terawih di Malaysia itu nggak cuma di masjid besar ya, tapi di surau kecil itu juga ada tradisi namanya moreh, yaitu makan yang disediakan oleh pengurusi masjid, di mana kita jamaah bisa mengambil makanan setelah sholat tarawih. Jadi biasanya ada teh, kemudian ada kuih, selain itu ada juga kadang ada sup, kadang juga ada bihun, kadang juga ada nasi gitu ya, tergantung dari pengurusi masjidnya. Nah di sini aku di hari itu ada bihun dan kuih mui guys. Nah pertanyaannya nih, kalau misalnya aku lepak dekat mama, itu namanya moreh juga atau moreh itu hanya berlaku kalau makan di masjid guys? Nah coba dong warga tempatan boleh dibantu jelaskan ke aku, apakah moreh itu hanya makan di masjid atau kalau kita lepak dekat mama atau kita lepak dekat tempat makan kedai lainnya itu juga namanya moreh kalau setelah taraweh. Boleh ya dibagi di kolom komentar. Kayak gimana ya buka di Malaysia? Let's go. Tiap puasa di Malaysia ada tradisi namanya Bazar Ramadan. Di sholat asar kita langsung TW ke Bazar Ramadan. Langsung ke Bazar Ramadannya. Yang begitu sangat meriah, beda dengan di Indonesia. Ada ayam golek, ada kue muih, semuanya serba lengkap. Ada dimsum, ada mie goreng, ada apa lagi ya? Es balang.
Dan Nggak kerasa udah bawa 9 kresekan. ramai. Hasil belanja di bazar tadi, kita sudah bawa ikan. Maghribnya masih jam 7.30, sekarang masih jam 6. Jadi bukanya itu 7.30 kalau di Malaysia. Setengah 8. Alhamdulillah jam Kalau setengah orang 8 malam Indonesia saatnya berbuka. Itu kan berbukanya setengah 8 Lokasi malam. pikniknya sebenarnya di pinggir masjid ya, jadi setelah berbuka langsung bisa jamaah sholat maghrib. Bawa uang 30 ringgit di Malaysia, kira-kira bisa dapat apa aja ya? Let's find out! Nah, di pemberhentian pertama, kita bakalan beli yang paling ikonik deh di Malaysia. Tebak nggak? Udah pasti. 2 singgit. 2 singgit. 5 ringgit cek. Tiba-tiba hujan guys, jadi kita nunggu dulu beberapa menit di bawah stand ini. Nah, di next pemberhentian, kita nggak dapetin sagu gula melaka. Ini rasanya seger banget. For 5 ringgit. Seger banget. Of course nggak lengkap gak sih kalau buka puasa tanpa makanan berat. Jadi di sini tuh banyak pilihan nih. Dan gue memutuskan untuk beli makanan khas India, yaitu ayam kari. 6 ringgit cek. Nah, ayam kari. ini nih orang Indo gak bisa skip gorengan-gorengan. Ada bakwan, ada ketan, pokoknya lengkap deh, semuanya ada. 6 gorengan cuma 4 ringgit. Hujanan tapi happy. Dan martabak ayam harganya cuma 5 ringgit. Pilihan minumannya aja sebanyak ini. Meriah. Udah banyak ini jadi bingung mau pilih yang mana. Jadi gue pilih Gak yang usah khas bingung, aja Mbak. di Malaysia, mie lokal untuk 5 ringgit. So, here is the final result today. Awali buka puasamu dengan yang segar-segar. Ini bukan Milo nggak sih? Tapi ini Milo. Milo Malaysia nggak usah diraguin lagi deh. Melekat banget coklatnya. 10/10. Kita cobain gula sagu Melaka. Untuk Gula lidah sagu Melaka. Indo gue ini sih udah 8/10. Oke, next lupis. Dari first bite-nya aja, gue udah ngerasain kayak gue tuh tiba-tiba sengelokal itu rasanya. 10/10. Lanjut gorengan. Ada curry puff, kuih dadar, dan ini gue nggak tahu apa. Kayak ubi, tapi nggak manis. Overall 7/10. So, that's all for today. Wait, and remind for you, siapa sih yang gak pengen jadi mahasiswa internasional dan ngerasain vibes Ramadan di luar negeri? Dan bawa saya ke sini. Yelah. Sudahnya. Tunjuk ke makanan keke marah halal. Oke. Yeay. Ganja haram. Bukan halal. Boleh potong kok? Tali aku tak ada. Kenapa? Masih saja cakap. So hungry. Yeah. And now we are at the bazaar. Yes. This is the hardest part. Yes. We have to be sabar. Yes. So one more. Yes. Inshallah. 楽しみ。Makan sama-sama. Muat. Terima kasih. Ini sedap. So you can ask me what are you doing? Alright, what are you waiting for? I'm waiting for iftar. Finally opening. Hey, And wait. how? What I Wait. can do? Okay. Like this? Unwrap it. Okay, be careful. Wow. Make sure it's clean. Okay? And then this? Yes. It's curry. Oh yeah. Like this? Yeah, be careful. Slowly. Okay. I'm hungry. So I'm in rush kinda. Okay, next. Wait, yeah, not And then yet. this? Yatta. Okay. Bismillah. Wait, yeah. Finally. Bismillah. Oh, I was so hungry. Pukul 6.57 dah penuh guys. Orang masjid dan orang catering ni pastikan makanan senantiasa ada. Hari ni kita nak terjah berbuka untuk tengok suasana di masjid yang tengah viral ada isu sekarang iaitu Masjid At-Taqwa TTDI. Assalamualaikum. Khabar? Alhamdulillah sihat. Wah, ramai ya. Meriah.
Rasanya tak sampai pukul 7 lagi tapi dah penuh Alright, terima kasih. So guys, sekarang baru pukul 6.57. Belum sampai pukul 7 lagi. Dah penuh guys. Assalamualaikum. Salam. Dah penuh. Saya tolong pakcik. 4 dah? 4 orang. Tak apa kasih Selamat buka. Assalamualaikum. Okey. Apa khabar? Saya sudah jumpa dengan you punya kawan tadi. Selamat berbuka. Dah dapat? Belum lagi. Okey, terima kasih. Ambil. Sila. Ambil. Tak apa. Saya operation manager kat sini. So ini normal pack. Ini ada masak lemak telur iti. Masak lemak telur iti. Baby kailan. Boleh kita buka lah. Boleh. Ada nasi, ada ayam goreng KFC, ikan masin lah. Ini pack ni 800 pack. Pack nasi goreng dengan ayam goreng ni ada 200. Selama menyediakan makan-makan di masjid, paling tinggi jumlah pack berapa banyak? 1,400. Biasa saya interview peniaga-peniaga dekat bazar, saya tanya apa advice mereka. Tapi hari ni lain sikit saya nak tanya apa advice sebagai seorang muslim kepada muslim yang lain lah. Ada Ramadan ni kita ambil lah peluang. Penuhkan masjid. Orang masjid dan orang catering ni bekerja sama untuk pastikan makanan senantiasa ada. Tak payah takut tak ada makanan. Terima kasih. Baik. Selamat berbuka. Assalamualaikum bang. Semua kawan-kawan Oh yelah, ada mirip-mirip sikit Macam mana, makanan okey ke? Okey, sedap. Alhamdulillah. Semua terbaik. Rambut lagi. Assalamualaikum. Masya Allah. Apa khabar? Saya boleh panggil apa? Boleh ke kita nak interview sikit Haji Taufik? Boleh, saya bagi mic So hari ni Haji Taufik, saya datang tadi lebih kurang dari pukul 6.30. Alhamdulillah saya berbuka kat sini dan saya tengok lebih kurang pukul 7 macam tu dah pun ramai. Kita nak memberi khidmat yang terbaik pada jemaah-jemaah kita ataupun jemaah yang datang daripada luar. We are ready to give them our best lebih. Apa makanan yang ada, Alhamdulillah, rezeki dia. Terima kasih Haji Taufik kerana meluangkan masa. Delivery je buat datang. InsyaAllah. Kemeriahan suasana Ramadan di Malaysia begitu sangat luar biasa, bahkan membuat orang Indonesia kagum. Sampai ada yang sebulan buka puasa gratis di Kuala Lumpur. Dan untuk makanannya begitu sangat super mewah, sahabatku semua. Memang kalau di Malaysia, masjidnya dari mulai kampung, dari mulai perkotaan, semuanya itu menyediakan makanan untuk berbuka puasa bersama-sama, beramai-ramai di masjid. Siapa saja boleh datang, bukan hanya di masjid, di surau pun juga sama. Kalau di Indonesia mungkin hanya di perkotaan saja untuk menu makanan berbuka puasa di masjid ya, tapi kalau di kampung-kampung itu nggak ada. Beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia itu semuanya secara keseluruhan, bahkan yang non muslim pun juga diperbolehkan. Jadi rame-rame silakan datang ke masjid berbuka puasa bersama-sama. Jadi Ramadan di Malaysia memang penuh kehangatan, penuh kebersamaan. Dan suasana bazar Ramadannya juga begitu sangat-sangat super ramai, menyediakan berbagai aneka jenis makanan. Jadi dari mulai lauk, dari mulai nasi, semuanya serba ada. Hingga tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia juga merasa dibuat kagum dengan suasana Ramadan di Malaysia. Apalagi sekarang ringgit tengah naik. Bahkan orang luar negara saja seperti kakaknya atau mbaknya daripada Jepun ketika berada di Malaysia ikut berbuka puasa, melihat suasana bazar Ramadan, dan pelancong dari penjuru dunia ketika datang ke Malaysia saat Ramadan dibuat kagum. Masjid-masjid Malaysia juga selalu menyediakan makanan gratis ribuan porsi. Masya Allah, itulah sifat orang Malaysia, begitu sangat pemurah hati. Bahkan tidak sampai di sini saja sahabatku semua, orang-orang daripada Malaysia sanggup berbagi kebaikan bersama-sama kepada saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, bukan hanya di Aceh atau di Sumatera. Bahkan abang-abang ojek online pun mengucapkan terima kasih Malaysia. Langsung kita simak videonya. Rakyat Malaysia, mantap. Terima kasih tuan dan puan. Terima kasih untuk Upin dan Ipin. Terima kasih Bapak Jola sudah memberi rezeki. Terima kasih Malaysia. Terima kasih Makcik dan Pakcik. Kita tolong menolong, jangan berseru. Bersatu padu, bercerai runtuh. Mantap. Inilah suasana kebaikan orang Malaysia ketika di Indonesia banyak yang mendapat makanan berbuka puasa secara Semoga Allah balas kebaikan ini berkali lipat gandakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih rakyat Malaysia. Semoga kebaikan ini akan menjadi saham di akhirat untuk kita semua. Silakan. Anda tulis dekat situ. Sumbangan anda untuk apa? Untuk baju ke, untuk beli bekalan ke, atau untuk beli baju budak-budak yang dekat sini. Mana-mana. Beritahu saja. Sebab apa yang disuruh itu yang kami buat. Ya? Aceh Indonesia. Macam ni juga. Masya Allah. Apa saya pun
Saya datang sini hajat untuk menerima ibu bapa saya tersebut. Okey, kita balik untuk mendoakan ibu bapa saya subuh syariah dan juriah Maidin untuk kami itu kami buka donasi untuk kawan-kawan sekali keluarga untuk menyumbang supaya kami boleh berbagi rezeki kepada ibu-ibu bapa-bapa di sini. Amin. Tolong doakan ya Bu, supaya supaya murah rezeki Bu. Amin. Masya Allah, inilah momen berbagi. Semoga penerima ini ada yang berkata untuk keluarga mereka, ibu bapa mereka. Abang Prince kita bermakna datang khusus untuk membantu saudara kita yang ada di Aceh ni, di kampung Tanah Merah Lubuk Saka. Beliau ni kutipan daripada saudara-saudara, daripada kawan-kawan beliau datang khusus untuk membantu kita di Aceh. Jadi untuk ni nasib mewakili orang Aceh, bermakna kita bersyukur dan juga live ada, kami buat live. Dan jika live ada, kami buat live. Jadi untuk semua yang datang dekat sini, yang nak datang dekat sini, silakan. Sebab mereka dekat sini serba kekurangan. Masih kurang, masih susah. Ya. Ni nampak tak di belakang saya? Ni kondisi dia. Kalau hujan tak tahu macam mana. Ya, kalau hujan lebat tak tahu macam mana. Okey. Jadi inilah. Terima kasih warga Malaysia. Kita hadiahkan satu set yang lengkap sikit lah, sebab kat rumah ni ada telaga. Telaga dia bersih. Cuma yang telaga tu telaga kongsi. Cuma waktu banjir rosak habis dia punya mesin, dia punya pump. Lepas tu dapur pun semua tak ada lah. Lepas tu abang pula kondisi kaki tak apa sihat, tak boleh nak jalan. Jadi kita bagi dia tong gas, kita bagi dia periuk nasi, tilam, lapik tu anak dia, dan pump air insyaAllah. Ni saya serah kat kakak mewakili Azhar. Okay. Ya bang. Terima kasih banyak. Yep. Ini merupakan tanah ni adalah tanah warisan daripada keluarga kakak ni. Jadi dia orang buat keputusan untuk tak berpindah daripada sini. Jadi kita bantulah apa yang boleh untuk memudahkan sikit urusan kehidupan, insyaAllah. Jadi pump ni alatan untuk gabung barang untuk nak pasang apa semua macam mana? Siapa yang pasang nanti? Dia tolong nanti. Okey, baik. Walaupun sedikit, terima kasih banyak buat warga Malaysia yang sudah membantu saya. Semoga dapat rezeki yang banyak lagi yang sudah kasih saya ini. Alhamdulillah. Semoga diberikan umur panjang. Ini nasi apa, Bu? Nasi putih je panggil. Nasi campur. Ni kita nak borong semua ni. Nasi, mi. Kita nak habiskan iftar untuk puasa sini lah. Bapak nak apa? Saya belanja. Upin Ipin bayar rekan. Ya? Bapak berapa bungkus? Satu aja? Okey. Nasi. Ambil aja. Bapak ambil je. Mau berapa pun. Kita dah bayarkan semua ni. Bapak ambil je. Okey? Sekali ni dah. Ya, sama-sama. Amin, insyaAllah, amin. Terima kasih Malaysia yang sudah sudi membantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan juga Sumatera di saat kondisi sahabat-sahabat kita yang ada di Aceh masih dalam hidup yang serba kekurangan. Namun luar biasanya warga Malaysia begitu amat prihatin dengan keadaan saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan juga Sumatera. Bahkan abang-abang ojek online pun juga mengucapkan terima kasih Malaysia atas kebaikannya. Dan saya sendiri tinggal di Malaysia itu bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, bukan, tapi belasan tahun. Saya akui orang-orang di sana begitu sangat baik, ramah tamah, apalagi kalau bab soal kepedulian. Saya merantau di sana seolah-olah itu berada di kampung sendiri. Karena apa? Orang-orang di sana itu istilahnya ketika berjumpa dengan saya atau orang Indonesia, yang dimana ketika datang ke rumahnya pasti akan dijamu makanan, dibelikan minuman ini, dibelikan minuman itu. Bahkan kadang-kadang, jom, ayo saya ajak makan-makan, kamu sedap, makan-makan sedap. Pasti kamu di kampung tidak pernah makan-makan seperti ini. Itu yang selalu saya ingat-ingat ketika berada di Malaysia dengan pengalaman yang begitu sangat-sangat membuat saya tidak pernah akan melupakan kebaikan-kebaikan
saudara-saudara daripada Malaysia. Oke sahabat semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.